Kisah Wiro Sableng adalah perjalanan panjang seorang anak yatim yang ditempa oleh takdir keras hingga menjadi legenda dunia persilatan Nusantara. Di masa lalu, di sebuah wilayah terpencil yang jauh dari keramaian, hiduplah sepasang pendekar sakti yang dikenal memiliki ilmu tinggi dan disegani banyak aliran silat. Dari pasangan itulah lahir seorang bayi laki-laki bernama Wira Saksana. Sejak kelahirannya, telah ada firasat bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Ia ditakdirkan menjalani kehidupan yang penuh ujian dan pertarungan. Namun, takdir kejam datang terlalu cepat. Pada suatu malam yang mencekam, kediaman orang tuanya diserang oleh musuh lama yang mengincar kekuatan dan rahasia ilmu silat mereka. Pertarungan sengit terjadi, namun jumlah musuh yang banyak dan tipu daya yang licik membuat kedua orang tua Wira gugur secara tragis. Bayi kecil itu menjadi satu-satunya yang tersisa, terbaring lemah di tengah kehancuran dan darah. Tak lama kemudian, datanglah seorang pertapa sakti yang dikenal dengan nama Sinto Gendeng. Ia menemukan bayi tersebut dan menyadari bahwa anak ini memiliki aura yang berbeda. Tanpa ragu, ia membawa bayi itu pergi ke puncak gunung terpencil, jauh dari jangkauan dunia luar. Di sanalah kehidupan baru Wira dimulai. Ia kemudian diberi nama Wiro Sableng. Tahun-tahun berlalu dalam kesunyian pegunungan, Wiro tumbuh menjadi anak yang kuat. Namun masa kecilnya jauh dari kata normal. Sinto Gendeng melatihnya dengan cara yang sangat keras dan tidak biasa. Ia tidak hanya diajarkan ilmu silat, tetapi juga dipaksa menghadapi berbagai ujian ekstrim, bertarung melawan binatang buas, bertahan dalam cuaca buruk, hingga memahami filosofi hidup melalui cara-cara yang tak lazim. Kadang Sinto Gendeng terlihat seperti orang gila, namun di balik semua itu tersimpan kebijaksanaan mendalam. Ia membentuk Wiro bukan hanya sebagai petarung, tetapi juga sebagai manusia yang kuat secara batin. Dari latihan itu, Wiro menguasai berbagai ilmu hebat. Tenaga dalamnya berkembang pesat, gerakannya cepat dan tak terduga, serta pukulannya mampu menghancurkan lawan dalam sekejap. Puncak dari semua itu adalah saat ia menerima senjata pusaka legendaris. Kapak tersebut bukan sekedar senjata, melainkan simbol kekuatan dan tanggung jawab besar. Angka 212 yang melekat pada Wiro menjadi tanda bahwa ia adalah pendekar pilihan yang membawa warisan kekuatan besar. Saat usianya telah cukup dewasa, Sinto Gendeng akhirnya mengizinkan Wiro turun gunung. Namun sebelum pergi, ia mengungkapkan sedikit kebenaran tentang masa lalu Wiro, tentang kematian orang tuanya dan musuh yang harus ia hadapi suatu hari nanti. Dengan tekad kuat, Wiro memulai pengembaraannya. Dunia luar ternyata jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Ia bertemu berbagai macam manusia. Ada yang baik, ada yang penuh tipu daya. Namun satu hal yang membuatnya berbeda adalah sifatnya yang sableng. Ia sering bercanda, tertawa di saat genting, dan bertingkah aneh di mata orang lain. Banyak yang meremehkannya, menganggapnya hanya pendekar gila tanpa arah. Padahal di balik sikap itu tersembunyi kecerdasan, kepekaan, dan kekuatan luar biasa. Dalam perjalanannya, Wiro membantu orang-orang lemah yang tertindas oleh penguasa lalim, melawan pendekar sesat yang menyalahgunakan ilmu, dan menghadapi berbagai musuh tangguh dari berbagai aliran. Ia juga bertemu sahabat-sahabat setia yang kadang menemani perjalanannya, serta orang-orang yang mengajarkannya arti persahabatan dan pengorbanan. Namun di balik semua petualangan itu, satu tujuan tetap ia pegang, mencari kebenaran tentang masa lalunya. Seiring waktu, petunjuk demi petunjuk mulai terbuka. Nama musuh yang telah membunuh orang tuanya mulai terungkap. Sosok itu bukan hanya sekedar pendekar biasa, melainkan seseorang dengan kekuatan besar dan pengaruh luas di dunia persilatan. Akhirnya, tibalah saat yang telah lama dinantikan. Wiro berhadapan langsung dengan musuh bebuyutannya. Pertarungan yang terjadi bukan sekadar adu tenaga, tetapi juga adu tekad, dendam, dan kehormatan. Dengan seluruh ilmu yang ia miliki, serta kekuatan dari kapak naga geni 212, Wiro bertarung habis-habisan. Dalam pertarungan itu, Wiro hampir kehilangan segalanya. Namun pengalaman, latihan keras, dan kekuatan batinnya membuatnya mampu bangkit. Dengan satu serangan terakhir yang dahsyat, ia berhasil mengalahkan musuh tersebut dan menuntaskan dendam masa lalunya. Namun setelah kemenangan itu, Wiro tidak merasa sepenuhnya puas. Ia menyadari bahwa dendam bukanlah tujuan akhir hidupnya. Dunia persilatan tetap penuh konflik, dan masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dari situlah ia memilih jalan hidup yang berbeda. Wiro tidak menetap, ia terus mengembara. Dari satu desa ke desa lain, dari satu kerajaan ke tempat lain,
ia hadir sebagai penolong bagi yang lemah dan sebagai ancaman bagi kejahatan. Namanya semakin dikenal, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kepribadiannya yang unik. Pendekar sakti yang tetap rendah hati dan penuh tawa. Seiring waktu, kisahnya menyebar luas, diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang hidup di tengah masyarakat. Dan hingga kini, nama Wiro Sableng tetap dikenang sebagai pendekar gila yang justru menjadi simbol keberanian, kebebasan, dan keadilan di dunia persilatan Nusantara.